Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. InsyaAllah kita akan membahas dan mengkaji sebuah pembahasan dari kitab Al-Kabair karya Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kebetulan bab yang ditetapkan atau bab yang ditentukan oleh Akhuna Abu Salman, ada beberapa judul bab yang kosong dan belum terbahas. Dan sebagaimana yang telah antum ketahui bersama, bahwasanya bab yang akan kita pelajari ini adalah Al-Kabirah Al-Hadiyatu Wal-Arba'un, dosa-dosa besar, yaitu dosa besar yang ke-41. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah meletakkan sebuah judul dalam dosa besar yang ke-41 dengan judul Tasdiqul Kahin wal Munajjim, membenarkan atau mempercayai al-kahin, tukang ramal paranormal, wal munajjim, dan juga bermakna yang sama, yaitu paranormal atau dukun. Dalam bab ini Al-Imam Al-Zahabi membawakan 3 ayat dan 4 hadis. Yang pertama, makna al-kahin. Al-kahin yaitu apa diterjemahkan judulnya tadi Abu Salman? Dukun dan ahli nujum, dukun dan ahli perbintangan. Al-kahin kalau dalam bahasa kita, dukun, peramal, paranormal itu sama semua, ya enggak? Tapi al-kahin memiliki makna, yaitu alladhi yukhbiru fil umuri al-ghaibah atau fil umuril mustaqbal. Al-kahin atau dukun atau paranormal itu adalah seseorang yang mengabarkan tentang perkara yang akan datang. Kalau dalam bahasa kita mungkin yang lebih tepat adalah peramal. Dia meramalkan bahwasanya akan terjadi begini dan begitu. Di tahun ini akan terjadi begini dan begitu. Akan terjadi bencana ini dan bencana itu. Perkara yang belum terjadi, itu perkara yang akan datang. Dan termasuk teranggap dengan kahanah atau perdukunan, peramalan ini adalah menduga atau mengaku mengetahui sesuatu yang akan terjadi dengan syarat sesuatu tersebut tidak bisa didapati atau tidak bisa diketahui dengan ilmu perhitungan atau panca indera. Berbeda apabila suatu perkara yang belum terjadi itu terjadinya adalah bisa diketahui dengan perhitungan. Apa istilahnya? Perhitungan perbintangan. Misalkan terjadinya gerhana matahari tanggal sekian, jam sekian, itu ahli meteorologi. Mereka dengan perhitungan ilmu khusus, mereka dapat menduga atau menebak bahwasanya jam sekian di waktu sekian itu akan terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Maka yang seperti ini tidak teranggap suatu ramalan. Kenapa? Karena perkaranya dapat diketahui secara ilmiah, perhitungan. Atau sesuatu yang dapat diketahui secara panca indera. Misalkan mendung, awan menggumpal. Menurut adat kebiasaan, awan mendung dan menggumpal itu adalah tanda bagi akan turunnya hujan. Maka jika seseorang mengatakan akan turun hujan, hujan akan turun, padahal belum terjadi,
Yang seperti ini tidak dikatakan al-kahanah atau ramalan. Kenapa? Karena dapat diketahui dengan panca indera. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahqaf, "Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna." Orang-orang kafir, kaum Ad, ketika mereka melihat awan menggumpal mengarah ke lembah-lembah mereka mengatakan hadza 'aridun mumtiruna. Inilah hujan yang akan mengguyur lembah-lembah kita, perkebunan-perkebunan kita. Bahkan itu sejatinya adalah azab yang Allah turunkan kepada mereka. Yang menjadi pembahasan di sini, orang-orang kafir kaum Ad berdalil tentang akan turunnya hujan dengan tanda-tanda berupa awan yang menggumpal. Maka yang seperti ini tidak dikatakan ramalan. Yang berikutnya adalah al-munajjim, yaitu ahli nujum, ahli perbintangan. Al-munajjim adalah isim fa'il dari najjama yunajjimu tanjim. Isim fa'ilnya munajjimun, yaitu dia adalah seseorang yang mempelajari ilmu perbintangan. Yang pertama, ada dua penafsiran. Yang pertama adalah seseorang yang mempelajari ilmu perbintangan, dan yang kedua adalah seseorang yang meyakini bahwasanya perubahan perbintangan itu, perubahan letak atau sudut bintang-bintang itu dapat mempengaruhi terjadinya sesuatu. Jadi at-tanjim, ilmu perbintangan itu ada dua. Yang pertama adalah, atau al-munajjim, ahli nujum, ada dua. Yang pertama orang yang mempelajari ilmu perbintangan. Yang kedua apa tadi? Orang yang meyakini bahwasanya perubahan bentuk susunan bintang-bintang itu, bintang kan bergerak. Perubahan bentuk dari satu bentuk dan ke bentuk yang lain ini menyebabkan terjadinya sesuatu di alam semesta ini. Dan ilmu tanjim atau ilmu nujum ini terbagi menjadi dua. Ilmu nujum terbagi menjadi dua, ilmu perbintangan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu at-ta'thir. Ilmu at-ta'thir. Ta'thir artinya mempengaruhi. Dan dia terbagi menjadi tiga bentuk gambaran. Ilmu at-ta'thir, bahwasanya perbintangan ini berpengaruh terhadap kejadian di alam semesta. Yang pertama, bentuk yang pertama yaitu an ya'taqida anna hadhihi an-nujuma mu'aththarah atau mu'aththirah fa'ilah. Seseorang meyakini bahwasanya pergerakan planet dan bintang itu dia mempengaruhi terjadinya alam semesta. Artinya annaha hiya allati takhluqul hawadits wasyurur. Dalam makna lain bahwasanya perbintangan dan pergerakan bintang ini itulah yang menyebabkan terjadinya setiap kejadian di alam semesta ini. Gempa, terjadinya planet dan bumi, Big Bang katanya orang mereka. Apa Big Bang? Ledakan besar. Jadi alam ini terwujudkan karena adanya suatu ledakan yang besar dari suatu planet hingga menjadi gugusan bintang-bintang, galaksi dan planet. Maka yang seperti ini adalah syirkun akbar, kesyirikan yang besar. Kenapa? Karena dia meyakini adanya sang pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah syirik pada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Syirik pada perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, karena penciptaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, hak Allah semata. Ini yang pertama. Yang kedua, an yaj'al hadhihi an-nujuma sababan yad'i bihi ilmal ghaib. Dia jadikan jenis yang kedua dari ilmu ta'thir, dia jadikan bahwasanya bintang-bintang itu, peredaran dan perubahannya itu adalah sebab untuk agar perkara yang gaib itu bisa diketahui. Jadi dia berdalil dengan perubahan sudut bintang atau bentuk bintangnya.
Dan dia mengatakan dengan pergerakan itu akan terjadi begini dan begitu. Kehidupan kamu akan gak cocok sama bintang ini dan bintang itu, gak jodoh dengan bintang ini dan bintang itu misalkan. Atau orang yang menetapkan hari pernikahan atau momen-momen sakral tertentu, misalkan untuk menikah kalau di tanggal ini, bulan ini bintangnya seperti ini, tidak cocok, akan sial atau akan begini dan begitu. Kalau di orang Jawa ini istilahnya masuk dalam bab ini juga, istilah kayak penetapan pon, kliwon, wagi dan yang semacamnya. Ini termasuk dari ilmu nujum. Maka yang demikian ini hukumnya apa? Hukumnya kufur. Hukumnya kufur. Kenapa? Karena dia mendakwakan perkara yang gaib, di mana perkara yang gaib itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat An-Naml, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mampu atau yang dapat mengetahui perkara yang ada di langit maupun di bumi, yaitu perkara yang gaib, kecuali Allah semata. Maka seseorang yang mendakwakan dia akan mengetahui akan terjadi begini dan begitu, sejatinya dia sedang mendakwakan mengetahui perkara yang gaib. Dan ini kufur. Kenapa? Karena takdzib, mendustakan Al-Qur'an. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Naml, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba." Katakanlah, tidak ada satupun yang tahu di langit maupun di bumi perkara-perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tekstual ayat ini itu diistilahkan dalam ilmu balaghah sebagai tekstual al-hasr, pembatasan. Sebagaimana la ilaha illallah, la ilaha nafi, didului oleh penafian, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi, la ilaha. Kemudian diisbat, ditetapkan illallah, kecuali Allah semata. Ini menunjukkan makna al-hasr atau pembatasan. Berbeda jika maknanya Allahu ilahun. Allahu ilahun. Apa artinya? Allah adalah sesembahan, zat yang disembah. Tekstual ini positif atau negatif? Itsbat atau nafi? Tekstualnya Allahu ilah, Allah adalah zat yang disembah. Tekstualnya apa? Itsbat, positif. Berbeda maknanya dengan la ilaha illallah. Kenapa? Karena tekstual yang positif, itsbat saja, la ilaha atau illallah, Allahu ilahun, Allah adalah ilah, tidaklah menunjukkan bahwasanya Allah lah satu-satunya ilah. Allah adalah yang disembah atau zat yang berhak untuk disembah. Tapi tekstual ini masih terkandung padanya kemungkinan adanya sesuatu yang juga bisa untuk kemungkinan untuk boleh disembah. Contoh gampangnya, tidak ada yang sholat di masjid ini kecuali Abu Salman. Tidak ada yang sholat di masjid ini kecuali Abu Salman. Maknanya apa? Menafikan seluruh adanya orang yang sholat di masjid ini kecuali Abu Salman. Berbeda tekstualnya jika Anda katakan Abu Salman sholat di masjid ini, Abu Salman sholat di masjid ini. Ada kemungkinan bukan Abu Salman aja, bisa juga fulan juga sholat, fulan yang lain juga sholat. Tapi ketika digunakan lafaz nafi dan isbat, tidak ada yang sholat di masjid ini kecuali Abu Salman. Maknanya menggugurkan semua kemungkinan adanya orang yang sholat kecuali Abu Salman. Sama dengan tekstual la ilaha illallah. La ilaha, enggak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam ayat ini, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, enggak ada satupun di langit maupun di bumi yang tahu perkara yang gaib kecuali Allah. Maka seseorang yang mengaku bahwasanya saya tahu ini akan terjadi begini dan begitu kelak besok, sejatinya dia sedang mendakwakan perkara yang gaib. Dia mendustakan Al-Quran. Sementara Allah katakan gak ada yang tahu perkara yang gaib, kok dia mengatakan dia tahu, berarti dia mendustakan Al-Quran, dan ini kufur.
Nah, yang ketiga dari ilmu ta'thir, yang pertama tadi apa? Meyakini bahwasanya pergerakan bulan ini dia mempengaruhi terjadinya alam semesta, kufur akbar. Yang kedua, dia menjadikan perubahan peredaran bintang ini sebab terjadinya sesuatu. Nah, dan ini kufur. Yang ketiga, an ya'taqidaha sababan li hudutsil khair wasyarr. Dia meyakini bahwasanya peredaran perubahan gugusan bintang-bintang itu dan planet-planet itu adalah sebab terjadinya kebaikan atau keburukan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika sesuatu itu telah terjadi, maknanya sesuatu itu telah terjadi, kemudian dia sandarkan kepada ini karena sebab peredaran bintang ini pada titik ini. Misalkan terjadi gempa di Malang, la qadarallah, tidak, semoga Allah tidak takdirkan. Sudah terjadi gempa, kemudian dia mengatakan, sebab gempa ini karena bintang ini di titik ini dan bintang itu di titik itu. Jadi dia menyandarkannya kepada bintang. Kemudian yang jenis yang kedua dari ilmu nujum, ilmu taysir. Ilmu at-taysir, yaitu mengilmui, mempelajari tentang pergerakan bintang untuk mengetahui arah perjalanan atau peta. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl, "Wa bin najmi hum yahtadun." Allah katakan, Allah jelaskan bahwasanya salah satu sebab dari bintang-bintang itu diciptakan adalah untuk dijadikan sebagai tanda alamat bahwasanya bintang, kalau bintang ini di sini berarti ini arah utara, kalau bintang itu di situ berarti ini arah selatan dan yang sebagainya. Karena zaman dahulu orang berlayar menggunakan perbintangan untuk mengetahui arah utara, selatan, barat maupun timur. Dan juga terkadang bintang dapat digunakan untuk mengetahui arah kiblat, dan ini perkara yang dibolehkan atau bahkan dituntut untuk seseorang mengetahuinya ketika dia tidak memiliki wasilah-wasilah yang lain untuk mengetahui arah kiblat, melainkan dia dengan mempelajari pergerakan dan peredaran perbintangan. Maka ilmu at-taysir ini dibolehkan. Jadi dalam ilmu nujum ada dua, ilmu ta'thir, dan ini haram, tidak diperbolehkan. Yang kedua ilmu at-taysir, dan ini diperbolehkan. Faedah, an-nujum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tiga perkara. Bintang-bintang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tiga perkara. Yang pertama zinatan lis-sama, yaitu sebagai perhiasan untuk langit. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sungguh telah kami jadikan bintang itu perhiasan bagi langit dunia, dan masabih itu pelita, dan kami jadikan dia sebagai pelempar syaitan. Faedah yang kedua, bahwasanya bintang itu diciptakan untuk sebagai pelempar syaitan, karena syaitan bersemangat untuk mencuri atau mendengarkan kabar dari langit. Yang ketiga adalah sebagai tanda yuhtada biha, yang dijadikan untuk mengetahui arah penjuru dari arah utara, selatan, dan sebagainya. Tayyib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Akh Nur Khalis baca.
Qala aidan alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Naam. Ayo, illa man Allah. Illa man irtada min rasul. Naam. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi setelah beliau meletakkan judul dosa besar yang ke-41, yaitu tasdiqul kahin wal munajjim, membenarkan para dukun dan peramal serta ahli perbintangan. Al-Imam Adz-Dzahabi berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Jangan kamu itu mengikuti sesuatu yang kamu enggak punya ilmu tentangnya. Termasuk padanya yang paling utama adalah perkara yang ghaib, kamu enggak punya ilmu tentangnya. Dan larangan itu yufidut tahrim. An-nahyi dalam kaidah usul fikih, larangan itu berfaedah pengharaman. "Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Allah Subhanahu wa taala melarang di sini berbicara tanpa ilmu dan juga melarang dari berprasangka. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann itsmun. Kenapa Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan hadis tentang prasangka padahal babnya berkaitan dengan pembenaran terhadap para peramal dan ahli nujum, ahli perbintangan? Dikarenakan mereka para peramal tidaklah berkata dalam perkara yang mereka katakan atau mereka nyatakan, melainkan hanya sebatas dzan, sebatas prasangka dan kedustaan. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaihi, iyyaka wadh-dhann, awas, waspadalah kalian dari berprasangka. Nah, fa inna dhanna akdzabul hadis, karena prasangka itu adalah sedusta-dusta perkataan. Dan dzan di dalam syariat itu datang dalam beberapa makna. Dzan, dugaan atau prasangka dalam syariat itu datang dalam beberapa makna. Yang pertama bi ma'nal yaqin. Dzan tapi artinya adalah yakin. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang menyangka dzan bahwasanya mereka akan bertemu dengan Rabbnya. Aidzan di situ maknanya adalah yakin. Yuqinun yakni. Atau dalam surat Al-Qiyamah, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu firaq, sampai ketika nyawa itu sudah di kerongkongan. Wa dhanna annahu firaq, seseorang ketika itu akan ada masa, kita semua akan mengalami suatu masa di mana sudah kita berada di titik yakin. Hada firaq, ya ini waktu ajalku, dan ini enggak ada yang tahu kecuali hamba tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala dan malaikat tentunya yang diutus untuk mencabut nyawa si hamba. Dalam sepersekian detik itu, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali yang mengalami, dia menjadi tahu sadar wa dhanna annahu firaq, khalas ini adalah akhir kesudahan ajalku. Aidzanna di sini maknanya yakin. Bukan artinya prasangka, dia menduga, dia meyakini bahwa inilah akhir perpisahanku dengan dunia. Ini yang pertama, bahwasanya dzan berarti yakin. Yang kedua, dzan itu artinya tawahum, menduga-duga, prasangka tanpa didasari dengan adanya qarinah atau dalil, tanda-tanda atau dalil. Sebagaimana dalam ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jauhlah oleh kalian semua kebanyakan dari dzan. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian dzan berarti sebagian dzan adalah dosa. Berarti di sana ada dzan yang tidak termasuk dosa, yaitu dzan apabila dia bermakna yakin, dzan yang bermakna yakin. Wa inna dhanna la yughni
minal haqqi syai'a dalam surat An-Najm. Dan dzan itu, prasangka itu tidaklah memberikan faedah kebenaran sedikit pun. Aidzan di sini maknanya prasangka. Berarti dzan ada berapa dalam syariat? Yang pertama? Dzan bermakna yakin, wa dhanna annahu al-firaq. Kemudian dzan bermakna prasangka. Nah. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan ayat alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Allah lah yang Maha tahu perkara yang gaib. Allah berkehendak untuk menampakkan perkara yang gaib itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Dari siapa? Dari kalangan rasul, bukan dari kalangan para dukun atau ahli maksiat. Ini semisal ucapan Allah Subhanahu wa taala wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Allah tidak ada satupun yang mampu meliputi atau mengetahui sesuatu dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala kecuali yang Allah kehendaki. Kemudian setelah itu dibaca Nur Khalis. Nah, kemudian Al-Imam Dzahabi membawakan sebuah hadis dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Al-Qur'an. Dia telah mendustakan Al-Qur'an. Sementara Al-Qur'an mengatakan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Enggak ada yang tahu di langit maupun di bumi perkara yang gaib kecuali Allah. Masalah sekarang, permasalahan keadaan manusia dalam proses mendatangi paranormal atau dukun. Keadaan yang pertama, an yas'aluhu atau an yas'alahu mujarradan. Dia bertanya, gitu aja tanya, kepo. Tahu kepo? Ingin tahu. Yang dia nggak ada tujuan apa-apa, juga tidak sedang menanyakan sesuatu yang dia ingin tanyakan. Tapi dia cuman coba-coba aja, tes. Tanya-tanya lah, iseng-iseng aja. Ini hukumnya haram. Atau misalkan orang ini dikenal sebagai peramal. Cobalah tanya-tanya. Gak ada maksud, dia cuma pingin iseng aja tanya. Tidak dia benarkan, tidak pula dia dustakan. Gitu aja tanya. Maka ini hukumnya haram berdasarkan hadis an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwasanya beliau adalah Hafsah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan la tuqbal lahu salatun 40 lailah. Siapa yang mendatangi peramal atau dukun. Berbeda antara peramal dan dukun ya. Kalau kahin itu adalah peramal. Kahin itu peramal. Tapi kalau dukun, kalau kahin tadi apa? Peramal tadi definisinya? Dia muqayyad, terikat, mengkabarkan perkara yang akan datang, belum terjadi. Tapi kalau dukun, dia mengabarkan perkara yang sudah terjadi. Sudah terjadi, tapi tidak diketahui tempatnya. Contohnya, fulan sepeda motornya hilang di pasar. Berangkat dia ke dukun, tanya, di mana sepeda motor saya? Maka si dukun tadi dengan kedustaannya mengatakan, sepeda motor kamu di tempat ini dan itu. Ini dinamakan dukun, yaitu dia mengabarkan tentang sesuatu yang sudah terjadi. Nah,
Adapun peramal dia mengabarkan sesuatu yang akan datang. Kembali ke dalam hadis Hafsah radhiyallahu anha, man ata arrafan. Gimana tekstualnya tadi untuk baca? Qala sallallahu alaihi wasallam man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatan 40 lailatan. Nah, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in. Siapa yang mendatangi arrafan, berarti arrafan di sini dukun. Dukun berbeda dengan peramal. Barang siapa yang mendatangi dukun dan dia menanyakan tentang sesuatu, apa saja itu, fala tuqbal lahu salatun, enggak diterima salat dia selama 40 hari, 40 malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Sisi pendalilan dari jenis yang pertama bahwasanya sekedar tanya saja kepo itu enggak boleh, haram hukumnya. Dalilnya apa? Dalilnya hadis ini. Dikatakan man ata arrafan, siapa yang sekedar datang saja. Kemudian fasa'alahu an syai'in, kemudian tanya kepada dukun itu sesuatu. Sekedar tanya, tidak dikatakan dia membenarkan ataukah tidak, dia percaya atau tidak, sekedar tanya saja. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, enggak diterima salatnya selama 40 hari, maka hukumnya haram. Keadaan yang kedua dari apa antum? Keadaan orang-orang atau manusia, jenis-jenis manusia yang mendatangi dukun. Keadaan yang kedua, an yas'alahu fayusaddiquhu. Dia tanya kepada dukun itu kemudian dia benarkan, dia percayai. Kalau yang pertama cuma sekedar tanya, tapi yang kedua sudah dia tanya, dia benarkan lagi, maka ini hukumnya kufur. Hukumnya kufur. Kenapa? Kembali lagi, karena dia membenarkan perkara yang ghaib. Dan membenarkan perkara yang ghaib ini sama dengan mendustakan Al-Qur'an. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, enggak ada yang tahu sedikit pun di langit maupun di bumi kecuali Allah, yaitu perkara yang gaib. Keadaan yang kedua ini terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Sepakat kalau itu kufur. Datang kepada kahin, arrafan, dan dia membenarkannya, dan ini hukumnya kufur berdasarkan hadis Abi Hurairah yang dibawakan oleh al-muallif, penulis rahimahullah, man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang ke dukun atau peramal kemudian dia benarkan, sungguh dia telah kufur kepada apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti hukumnya jenis yang kedua ini adalah kufur. Sepakat semua. Tapi terjadi perbedaan 3 pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, kufurnya ini kufur yang gimana? Kufur yang pertama, pendapat yang pertama, kufrun akbar. Kafir akbar sudah dia. Kufrun akbar mukhrij minal millah. Maknanya apa? Murtad, keluar dari Islam, na'udzubillah. Kenapa? Karena dia mendakwakan ilmu al-ghaib. Dan mendakwakan ilmu al-ghaib itu takdzibun lil Qur'an, mendustakan Al-Qur'an. Dan mendustakan Al-Qur'an ini kekufuran. Maka hukumnya kufur. Dalil yang lain, ya hadis al-bab, hadis yang ada dalam bab ini, hadis Abi Hurairah, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan sungguh dia telah kafir. Tekstual hadisnya berarti kafir, kufur akbar. Dan ini pendapat dipilih oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dengan syarat apabila dia tahu. Dia bukan orang jahil. Dia orang yang paham. Tapi dia memang memilih jalur perdukunan, maka kafir. Pendapat yang kedua, tawakuf. Mereka bersikap tawakuf dalam menentukan jenis kekafiran ini. Tidak kita katakan kufur akbar, tidak pula kita katakan kufur asghar. Kenapa?
Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memutlakkan begitu saja, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, mutlak. Disebutkan kufur ya kufur aja, enggak usah dirinci kufur akbar atau kufur asghar. Nah, dan kenapa kok mereka tidak mengatakan kufur akbar? Karena ada kemungkinan kalau itu bukan kufur akbar. Kenapa? Karena hadis. Karena hadis Hafsah, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in falam tuqbal lahu salatun 40 lailah." Yang pergi ke dukun terus tanya, enggak diterima salat dia 40 hari. Hadis ini menunjukkan dalil taqyid atau pengkaitan bahwasanya salat itu tidak diterima selama 40 hari, menunjukkan bahwasanya kufur di sini bukan kufur akbar. Kenapa? Kalau dia kufur akbar, niscaya ya tidak diterima salat dia selama-lamanya sampai dia rujuk atau taubat kembali ke dalam Islam. Maka kalau dalam tekstual hadis ini tidak diterima salatnya selama 40 hari, yang dimaksud adalah kufur akbar, berarti enggak ada faedah pengkaitan dengan arba'ina lailah. Cukup saja dikatakan falam tuqbal lahu salatun, gitu saja, enggak diterima dia salatnya. Tapi ketika ada pengkaitan 40 hari, berarti di hari yang ke-41 mafhumnya apa? Diterima salatnya. Nah, maka ini menunjukkan bahwa saya kufur di situ ada kemungkinan kufur asghar. Sehingga ulama pendapat yang kedua mengatakan sudahlah, tidak kita katakan kufur akbar. Tapi juga tidak bisa kita katakan kufrun asghar. Kenapa? Karena Rasul mengatakan faqad kafara bima unzila ala Muhammad, sungguh telah kafir, dan juga litakhwif atau litahdid, untuk menakut-nakuti atau memberikan penekanan, jangan agar kaum muslimin ini tidak bermudah-mudahan, tidak bergampangan Allah, cuman syirik asghar saja kok, enggak apa-apalah. Nah, sehingga pendapat yang kedua, sebagian ulama mengatakan sudah kufur kita katakan kufur saja, jangan kita katakan akbar atau asghar. Pendapat yang ketiga dari apa? Abu Salman. Akbar. Junaid. Siapa yang tahu? Pendapat ketiga dari apa ini? Hah? Keadaan manusia? Bukan. Apa? Ayo, keadaan yang ketiga dari yang kedua. Keadaan yang ketiga dari jenis yang kedua, yaitu manusia mendatangi dukun itu. Keadaan yang ketiga yaitu kufrun asghar. Kufrun asghar, atau bukan keadaan tapi pendapat yang ketiga dari keadaan yang kedua. Pendapat yang ketiga dari keadaan yang kedua, kufrun asghar, syirik kecil. Dalilnya apa? Dalilnya menjamak antara dua dalil. Di sana ada hadis Hafsah radhiyallahu anha. Hadis menyebutkan bahwasanya man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in falam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Yang datang ke dukun kemudian tanya kepada dukun tersebut, tanya saja, dia enggak membenarkan atau tidak apa, enggak diterima salatnya selama 40 hari. Sisi dalilnya apa? Taqyid atau dikait dengan salat ini menunjukkan bahwasanya kufur di situ tidak akbar. Karena kalau akbar ya enggak ada faedahnya ditakyid 40 hari. Mau 40 hari, 100 hari, 200 hari, kalau akbar ya enggak akan diterima selamanya. Dan hadis Abi Hurairah, man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia telah kufur. Bagaimana mengkompromikan dua dalil ini yang zahirnya seakan-akan dalam tanda kutip bertentangan? Maka dijamak bahwa kufur yang dimaksud dalam hadis Abi Hurairah ini kufrun duna kufrin, yaitu kufur
asghar, kufur asghar. Dan ini pendapat dipilih oleh Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah taala. Jelas? Keadaan yang keberapa sekarang Nur Khalis? Hah? Yang ketiga. Keadaan yang ketiga. Antum siapa? Namanya antum? Siapa namanya? Hah? Rafli. Keadaan yang ketiga dari apa? Ahsan. Keadaan yang ketiga dari keadaan manusia yang mendatangi dukun, yaitu lil ikhtibar wa tahqiq. Bertanya mendatangi dukun dalam rangka mengetes, menguji dia dan tahqiq. Ini terjadi di negara semacam Al-Mamlakah Al-Arabiyah. Ada namanya polisi syariat. Polisi syariat di sana kalau untuk cari tahu ini dukun atau peramal atau bukan, mereka menanyakan, yaitu ikhtibar, ngetes, untuk tahqiq, untuk memeriksa, melakukan pemeriksaan sidak. Dia tes, bertanya kepada dukun atau menyamar, pura-pura untuk nyamar, untuk membongkar kedok si dukun itu. Maka yang semacam ini tidaklah mengapa, yang semacam ini tidaklah mengapa. Dalilnya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tentang kisah Ibnu Sayyad. Siapa dia? Ada yang tahu? Hah? Ayo. Yang diduga, dicurigai bahwasanya dia adalah Dajjal yang ada di masa Nabi SAW. Kemudian Rasul mendatanginya dan bertanya, "Mada khabba'tu lak?" Apa yang aku sembunyikan darimu? Pada waktu itu turun wahyu di surat Ad-Dukhan. Baru saja turun surat Ad-Dukhan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mendatangi dia. "Mada khabba'tu lak?" Apa yang aku sembunyikan darimu? Maksudnya Rasul menyembunyikan dalam hatinya bahwasanya baru diturunkan kepadanya surat Ad-Dukhan. Maka Ibnu Sayyad, karena dia mendapat kabar dari syaitan yang mencuri pendengaran dari atas langit, akan tetapi pendengaran tidak sempurna. Ad-duh katanya. Tidak bisa mengatakan ad-dukhan karena enggak sempurna pendengarannya. Syaitan hanya sebatas mendengar sepenggal kata. Maka syahidnya di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ibnu Sayyad tadi, sang dajjal gadungan tadi, dukun atau peramal. Dan ini menunjukkan bahwasanya boleh bertanya kepada dukun, kepada peramal dengan syarat apabila bertujuan untuk menyingkap kedoknya, ngetes. Keadaan yang berikutnya, keadaan keberapa Akbar? Keadaan keempat, yaitu bertanya untuk ta'jiz atau takdzib. Antum tahu dia itu dukun peramal. Ya, antum sudah tahu karena kita udah ngaji ya, udah beriman, tahu sunnah. Ada kadzab, pendusta besar, ngaku-ngaku tahu ini tahu itu, peramal, dukun dan semacamnya. Antum ingin jatuhkan dia di hadapan orang banyak. Antum ingin jatuhkan dia di hadapan masyarakat umum agar masyarakat itu tahu bahwa ini tuh dukun, nggak tahu apa-apa, pendusta. Maka antum tanya perkara-perkara yang tentunya tidak akan mungkin dia ketahui, perkara yang gaib. Tapi tujuannya adalah untuk litta'jiz, untuk melemahkan dia. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Baik. Dalam hadis Hafsah, lam tuqbal lahu salatun, enggak diterima salat dia. Siapa yang mendatangi dukun, tidak diterima salat dia 40 lailah. Lam tuqbal lahu salatun, tidak diterima salatnya. Di sini nafi, penafian di sini nafyu al-qabul, yaitu artinya menafikan secara penerimaan. Dinafikan untuk diterima amalan dia, artinya tidak berpahala. Dan la yalzam, tidak mengharuskan nafyul qabul itu nafyus sihhah,
tidak mengharuskan menafikan qabul, itu ternafikan kesahan salat dia. Mafhum? Seperti hadis Abi Hurairah, "Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan zur dan perbuatan zur, perbuatan yang jelek, maka Allah enggak butuh untuk terima, enggak perlu untuk menerima puasa dia. Maknanya apa? Dia berpuasa sah tapi tidak mendapat pahala. Maka di dalam sebuah hadis, rubba sha'imin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Terkadang tidaklah ada pada orang yang puasa itu kecuali apa? Lapar dan haus. Dia enggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Tapi sah enggak puasanya? Puasanya sah. Dalam artian apa? Tidak perlu dia untuk mengqadha'nya. Tapi tidak berpahala, ya rugi, capek. Nah, wa rubba qa'im laisa min qiyamihi illa ta'ab was sahar. Terkadang orang sholat malam, taraweh, nggak ada sisa sedikit pun dari sholat dia itu, berdirinya dia yang lama itu, kecuali capek dan bergadang. Kenapa? Karena tidak berpahala. Tapi sah. Kenapa sah? Karena dia datang dengan syurut-syurutnya dan rukun-rukunnya. Sholat menghadap kiblat, berwudu, taharah, membaca rukun-rukunnya. Nah, maka sah. Tapi kesahan itu tidak menjamin diterimanya sebuah amalan. Maka ini juga sekaligus tanbih bagi kita semua untuk kita tidak merasa pede atau merasa tenang dengan amalan kita. Senantiasa seorang mukmin itu memiliki sifat khauf dan roja, menggabungkan antara dua sifat ini. Khauf, takut kalau amalannya itu enggak diterima, dan roja, senantiasa berharap untuk amalan itu bisa diterima. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanyalah Allah itu menerima amalan-amalan dari orang-orang yang bertakwa. Nah, dan berkaitan dengan takwa, sedikit saja. Antum telah ketahui bahwasanya hakikat hikmah dari tujuan disyariatkannya puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Dan jangan dikira, jangan diduga bahwasanya kriteria seorang yang bertakwa itu adalah seorang yang tidak memiliki dosa atau kesalahan. Tidak. Justru seorang yang bertakwa itu adalah seorang yang apabila dia berdosa, dia kembali kepada Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Hanyalah orang-orang yang bertakwa itu, idza massahum ta'ifun minasyaitan, kalau dia tersesatkan atau tergoda dengan syaitan, tadzakkaru, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Maknanya seorang yang bertakwa sudah pasti dia juga terjatuh pada dosa. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran mensifatkan tentang orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada surganya Rabb kalian yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu mereka yang berinfak dalam keadaan lapang atau dalam keadaan susah, menahan amarah, al kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia, wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian dijelaskan dalam ayat setelahnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum. Ini semua kriteria atau penafsiran dari al-muttaqin, yaitu orang-orang yang apabila dia melakukan fahisyah, dosa yang keji, aw dhalamu anfusahum, atau dia mendolimi diri mereka sendiri dengan dosa, zakarullah, mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dunuba illallah, maka dia beristighfar kepada Allah, dan siapa yang bisa mengampuni dosa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka
al-muttaqin bukanlah seorang yang bersih dari dosa. Kullu ibni Adam khata' wa khairu al-khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti berdosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah seseorang yang bertaubat dari dosa-dosanya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, "Lau annakum lam tudnibu," kalau seandainya kalian itu enggak berdosa, semua umat manusia ini enggak ada yang berdosa, la dhahaba bikum, niscaya Allah akan binasakan kalian semua. Ganti dengan wajaa biqaumin, Allah ganti dengan generasi berikutnya. Yudnibun, mereka semua melakukan dosa. Tapi setelah mereka melakukan dosa, fayastaghfirullah, maka mereka beristighfar kepada Allah, fayaghfiru lahum, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Intinya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kita merasa kecil hati atau sempit dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni seluruh dosa kecuali syirik. Baik, berkaitan dengan permasalahan salat tadi, lam tuqbal lahu salatun, enggak diterima salatnya 40 malam. Permasalahannya sekarang, seseorang yang mendatangi dukun, sekedar dia bertanya saja, apa hukumnya? Haram. Konsekuensinya apa? Enggak diterima salatnya selama 40 hari. Lalu boleh enggak dia meninggalkan salat? Percuma, enggak diterima. Kelas 40 hari kita pending dulu, istirahat dulu. Boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena yang dimaksudkan dalam hadis itu adalah nafyul qabul, yaitu penafian adanya pahala bagi dia. Tapi untuk sahnya salat dia tetap sah. Dan dikarenakan meninggalkan salat yang rajih, yang pendapat yang lebih kuat dari kalangan para ulama, yaitu kafir. Meninggalkan salat hukumnya kafir. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna bainar rajul wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya batasan, garis batas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran itu adalah meninggalkan salat. Dan hadis Buraidah juga, al-ahdul ladzi bainana wa bainakum as-shalah, faman taraka faqad kafar. Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, perjanjian antara kami dengan kalian itu adalah salat. Faman tarakaha, siapa yang meninggalkan, faqad kafar. Maka dia tidak boleh meskipun salatnya tidak diterima. Dan juga pembahasan atau pemahaman dari salah seorang tabi'in senior, Abdullah bin Syaqiq radhiyallahu an rahimahullah, beliau berkata, kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam lam yarawna syai'an min amalin tarkuhu kufrun illa shalah. Dahulu, ini persaksian dari tabi'in senior Abdullah bin Syaqiq mengatakan, dulu para sahabat itu tidaklah berpendapat, tidaklah memandang satu pun dari amalan yang apabila amalan itu ditinggalkan maka dia kufur, kecuali salat. Maka ini semua menunjukkan atas pentingnya perkara salat. Kalau salat sedemikian urgennya, sedemikian daruratnya, sementara konsekuensi seorang yang mendatangi dukun tadi tidak diterima salatnya selama 40 malam, maka betapa besar kerugian yang dia alami. Nah, tinggal berapa hadis tadi? Baca. Bifadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab
wa amma man qala bi naw'i kada wa kada fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kawkab mutafaqun alaih. Wa qala aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man istabasa ilman minan nujumi istabasa syuhbatan min as-sid zada ma zada rawahu Muslim. Nah, hadis berikutnya yang dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah berkaitan dengan at-tanjim atau ilmu perbintangan. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di pagi hari selepas hujan lebat di malam harinya, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kita diturunkan hujan kepada kita itu atas dasar keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Nah, maka barang siapa yang berkata bahwasanya mutirna bi fadlillahi wa rahmatih faqad fa huwa mu'minun bi. Ya, Rasul katanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Maka dia telah beriman kepadaku wa kafir wa kafir bil kaukab, dan kafir dengan planet-planet atau gugusan-gugusan bintang. Begitu pula sebaliknya, barang siapa yang berkata kita turun hujan ini karena sebab nau'i kada wa kada, karena sebab peredaran bintang ini dan bintang itu, maka dia sejatinya telah mukmin bil kaukab kafirun bi, dia kufur kepadaku, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan dia beriman kepada perbintangan atau planet-planet tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya menyandarkan pergerakan atau perubahan tata letak gugusan perbintangan ini dan menyandarkannya sebagai dalil atau dalih terjadinya sesuatu, maka ini hukumnya haram sebagaimana telah berlalu. Kemudian setelah itu disebutkan di dalam hadis yang terakhir, barang siapa yang mempelajari ilmu sedikit saja dari ilmu nujum, maka dia sama dengan mempelajari ilmu sihir. Zada mazad. Maksudnya apa? Semakin level dia mempelajarinya semakin tinggi, berarti semakin tinggi pula kekufuran dia. Yang dimaksud di dalam hadis ini adalah ilmu apa? Ilmu nujum tadi terbagi dua, yaitu ilmu at-ta'thir, yaitu meyakini bahwasanya perubahan gugusan bintang-bintang dan planet-planet itu mempengaruhi terjadinya sesuatu di jagat raya ini, alam semesta. Nah, dengan demikian kita telah selesai dari pembahasan berkaitan dengan hukum membenarkan peramal dan dukun, di mana hukumnya telah berlalu, yaitu hukumnya bisa jadi kufur akbar, bisa jadi kufur asghar. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.